Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya percaya Tuhan yang membawa saudara menyaksikan segmen Kerinduanku ini. Saya percaya Tuhan punya maksud yang indah dan luar biasa bagi setiap kita. Sebelum saudara berangkat ke kantor, sebelum saudara melakukan segala suatu aktivitas, luangkan waktu saudara beberapa menit ke depan agar karya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang menarik. Apakah saudara pernah disakiti? Saya percaya setiap kita pasti pernah disakiti. Setiap kita pernah mengalami kekecewaan, setiap kita pernah mengalami ditipu oleh orang yang kita percaya, atau bahkan sampai hari ini saudara masih mengalami rasa kecewa karena pernah menaruh kepercayaan kepada orang yang salah. Dasar kebenaran firman Tuhan mengatakan dengan sangat indah dalam Injil Markus 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini memberikan sebuah gambaran yang menarik, gambaran yang indah, bahwa doa saudara didengar oleh surga. Doa saudara punya kuasa, doa saudara dapat mengubah dampak dalam kehidupan saudara. Saya percaya doa adalah sebuah komunikasi yang Tuhan siapkan bagi setiap kita orang percaya. Saya percaya kalau ada orang benar yang berdoa, maka sesuatu yang hebat terjadi. Bahkan saya percaya kalau hanya ada satu orang benar yang berdoa, hal-hal hebat akan dinyatakan oleh Allah. Tapi di ayat selanjutnya, Yesus memberikan sebuah pengajaran. Kalau kamu berdoa, kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, baru supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan saudara. Dikatakan kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Tahukah saudara, kalau hati kita tidak dapat mengampuni, doa kita dapat terhalang. Tahukah saudara, kalau hati kita penuh dengan kepahitan, doa kita mengalami kekurangan kuasa. Tahukah saudara, bahwa ketika kita berdoa, bukan panjangnya kalimat, bukan panjangnya kata-kata, atau bahkan bukan manisnya kalimat, tetapi hati kita yang berbicara kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-18 mengatakan demikian, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya ulang sekali lagi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya ketika saudara berdoa, Tuhan melihat hati saudara. Dan ketika saudara menggunakan iman saudara, mari biar hatimu bersih, biar hatimu benar di hadapan Allah. Hari ini siapapun yang jahat sama saudara, siapapun yang telah berbuat buruk sama saudara, lepaskan pengampunan. Suatu hari saya pergi ke sebuah tempat yang pemandangannya sangat indah saudara, tapi karena satu dengan lain hal, ada beberapa debu yang berterbangan di udara yang mengakibatkan saya nggak bisa melihat pemandangan tersebut, karena debu tersebut membuat pemandangannya terhalang. Karena debu tersebut menghalangi pemandangan dan menjadikan saya nggak bisa melihat pemandangan tersebut. Tahukah saudara, ketika saudara berdoa, seringkali ada beberapa debu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Jadi hari ini apapun yang membuat saudara jauh dari Allah, apapun yang membuat saudara kecewa, pahit, lepaskan pengampunan dan mulai datang dengan iman kepada Tuhan. Shake off the dust and move on. Kebaskan debu dan berjalanlah. Karena saya percaya orang yang beriman, orang yang berdoa, orang yang melekatkan diri kepada Allah, dan orang yang memiliki hati yang mengampuni, maka surga akan mencurahkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Apapun yang orang perbuat sama saudara, bagianmu mengampuni. Apapun yang orang lakukan sama saudara, bagianmu mengampuni. Urusan mereka adalah urusan Tuhan. Saya percaya ketika kita mulai mengampuni, ketika kita mulai memperbesar kapasitas hati kita, maka sesuatu yang hebat pasti akan terjadi. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara, kepada rekan-rekan saudara, kepada keluarga saudara. Sama seperti renungan ini memberkati saudara, saya percaya pasti juga akan memberkati mereka yang menyaksikannya, yang punya surga. Crazy in love with you.